Bab 774. Iya, Charles mengangguk-anggukkan kepala, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan berapi-api. Kak Carlos, jika kita bertiga saling membantu dan mengerahkan segala upaya, kita pasti bisa menemukan Mami. Betul, jika kita bertiga bersatu, Mami pasti bisa pulang lebih cepat. Carla mengulurkan tangan mungilnya. Charles dan Carlos sama-sama mengulurkan tangannya di atas tangan Carla. Ketiganya bersumpah untuk menemukan Mami. Roxy terburu-buru terbang menghampiri mereka, mengulurkan cakarnya menaruhnya di atas tangan mereka. 3 tangan, 1 cakar saling bergabung menjadi satu, seperti kekuatan sekutu. Kak Carlos, kapan kita bergerak? Charles penuh dengan antusiasme, sangat bersemangat. Lain kali, kakak harus melibatkan kita berdua, tidak boleh bergerak sendiri. Carla mencondongkan dirinya. Ia takut ditinggal. Untuk sementara ini kita belum bisa bergerak. Carlos menyimpan cincin itu dengan hati-hati. Hari ini, aku sudah bertindak gegabah memancing perhatian musuh. Kakek buyut sudah mengirimkan banyak orang ke sini untuk mengawasiku. Beberapa hari ini kita mungkin tidak bisa bergerak. Terus bagaimana? Charles bertanya dengan tergesa-gesa. Tunggu beberapa hari lagi. Carlos mengerutkan kening dan menganalisis dengan detail. Sekarang ada kakek buyut. Kita tidak bisa bergerak sembarangan. Jika kakek buyut tahu keberadaan Mami, itu akan sangat merepotkan. Ia tidak menyelesaikan perkataannya. Jika keberadaan Mami diketahui oleh kakek buyut, takutnya ia akan menggunakan segala cara untuk mengirim Mami pergi lagi. Lalu, harus menunggu berapa lama? Raut wajah Carla berubah menjadi muram. Ia mengerucutkan bibir kecilnya dengan sedih. Aku sangat merindukan Mami. Ingin cepat bertemu dengan Mami dan Nenek. Aku juga. Charles mengingat Mami dan Nenek. Ia tidak dapat menahan rasa sedihnya. Aku tidak tahu. Apa selama 2 tahun ini mereka baik-baik saja di luar sana. Aku berharap mereka bisa pulang secepatnya. Aku lihat. Papi sudah terus-terusan membuat kakek kesal. Papi seharusnya sedang memikirkan segala macam cara agar kakek bisa secepatnya pulang ke negara Maple. Jadi, kita tidak perlu khawatir tentang hal ini. Papi pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Tunggu sampai kakek pulang ke negara Maple. Kita bisa mulai bergerak. Carlos berpikir secara menyeluruh. Sedikit pun tidak mirip dengan seorang anak berumur 6 tahun. Beberapa hari ini kita makan, tidur, dan pergi ke sekolah dengan tenang dulu. Jangan memikirkan apapun. Jangan katakan apapun. Kita tidak boleh membiarkan siapapun mengetahui rahasia ini. Mengerti? Mengerti. Charles dan Carla menganggukkan kepala. Roxy juga ikut menganggukkan kepala. Mengerti. Mengerti. Kita pilih nama dulu. Charles berkata dengan antusias. Bagaimana jika tim investigasi trio tugas rahasia kita dinamakan Proyek Mami? Charles, kamu terlalu banyak baca komik. Carlos tidak tahu harus setuju atau tidak. Dengan begini, akan lebih meyakinkan. Charles berkata dengan penuh semangat. Kak Carlos, ayo sini. Aku benar-benar salut padamu. Carlos tidak berdaya. Ketiga orang ini kembali mengulurkan tangan. Dengan antusias berseru, tim investigasi trio. Proyek Mami. Resini diluncurkan. Daniel sedang dalam perjalanan pulang. Lalu Thomas menelepon. Ia mengatakan bahwa Carlos sudah ditemukan dan semuanya sudah diatasi dengan baik. Kemudian, Daniel menyuruh Hartono berputar balik kembali ke kantor. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Moore menyebarkan berita peresmian proyek Ocean Wild Kota Bunaken secara besar-besaran dan menjadi berita utama media di seluruh negeri. Akibatnya, para pemegang saham ketar-ketir. Mereka khawatir keluarga Moore akan mempengaruhi perilisan produk teknologi terbaru Skywell. Daniel sibuk mengurus hal ini. Selain itu, proyek stadion kerjasamanya dengan Duke Louis juga sudah mulai digarap. Daniel begitu sibuk, hingga ia bingung dan kehilangan arah. Setiap hari ia hanya bolak-balik kantor dan lokasi proyek. Ia harus mempromosikan produk terbaru Skywell sebelum proyek Ocean Wild Kota Bunaken dirilis, agar nantinya ia dapat bersaing dengan proyek Ocean Wild Kota Bunaken. Jika tidak, antusiasme pelanggan akan direbut oleh mereka. Namun, kalimat terakhir yang dikatakan Thomas melalui telepon membuat Daniel sakit kepala. Tuan Besar hampir saja bertemu dengan Nona Tracy Moore.
Untungnya saya langsung membawa mereka pergi. Dan saya merasa sikap Tuan Muda Carlos sedikit aneh. Ia seperti telah menyadari sesuatu. Ia terus menatap ke arah Nona Tracy saat ia berjalan pergi. Bab 775. Apa? Daniel mengerutkan kening. Carlos sudah melihat maminya. Tidak, Thomas menjawab dengan yakin. Saya menghalanginya. Seharusnya dia tidak bisa melihat wajah Nona Trasimore. Apa maksud dari seharusnya? Daniel bertanya dengan marah. Maaf, saya tidak bekerja dengan baik. Thomas merasa sangat bersalah. Namun ia juga tidak berani membantah. Tuan Daniel, tenanglah, Rian yang berada di dekatnya menasihatinya. Masalah ini mungkin dapat dirahasiakan sementara. Namun tidak dapat dirahasiakan dari seluruh dunia. Meskipun orang-orang dari Villa Utara dan Villa Selatan tidak saling bertemu, namun saat upacara peresmian proyek Ocean Wild Kota Bunaken, Nona Trasimore pasti akan muncul di publik. Semua orang yang mengenalnya tahu bahwa ia telah kembali. Mendengar kata ini, Daniel mengerutkan keningnya dan bertanya, kapan upacara peresmian itu? Tanggal 13 bulan depan. Rian menjawabnya dengan cepat. Hari ini sudah tanggal 29. Dengan kata lain, kita masih punya waktu 16 hari. Daniel mengetuk-ngetuk kursi kulitnya sambil berpikir. Ia tiba-tiba berkata dengan Thomas yang berada di seberang telepon, coba tanya Victoria. Bagaimana keadaannya? Jika sudah lebih baik, ajak dia makan bersama malam ini. Hah, Thomas tertegun sejenak, lalu bergegas buru-buru menjawab. Baik, akan saya tanyakan. Nanti akan saya infokan kembali. Daniel mematikan telepon. Raut wajahnya penuh keseriusan. Ia harus segera mengembalikan Tuan Besar kembali ke negara Maple. Dengan begini, ia baru bisa menyelesaikan semua masalah dengan tenang. Jangan khawatir. Kita masih punya banyak waktu. Semuanya pasti dapat diselesaikan. Pada saat bersamaan, Thomas juga menelepon. Nona Victoria masih kurang sehat. Ia tidak bisa keluar. Daniel merasa sedikit aneh. Selama ini ia mengira, meskipun Victoria harus merangkak agar dapat makan malam dengannya, ia tetap siap untuk berangkat. Tapi tak disangka, ia malah menolak ajakannya. Baiklah, Daniel mengakhiri panggilan. Nona Victoria terluka sangat parah. Saya kemarin menjenguknya. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Apalagi pergi makan malam, Rian menjelaskan. Kita bicarakan lagi nanti. Kita urus perkara bisnis dulu. Baik, Daniel sibuk seharian. Ia menolak berkumpul dengan rekan bisnis lainnya di malam hari. Ia ingin pulang secepatnya menemani anak-anak. Namun saat ia sampai ke rumah, jam sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Saat baru masuk ke dalam rumah, dia melihat Tuan Besar sedang bermain catur dan minum teh bersama Victoria di ruang tamu. Suasana hati Tuan Besar sangat baik. Ia tersenyum hangat, hahaha. Victoria, keterampilan caturmu sungguh bagus. Kamu adalah orang kedua yang bisa sabar menemaniku bermain catur dan juga orang yang selalu bisa mengalahkanku. Victoria meletakkan bidak caturnya. Dia menjawab dengan bahasa isyarat. Apa orang pertama adalah Daniel? Bukan. Tuan Besar menggeleng-gelengkan kepala dan menghela napas. Ibunya Daniel. Victoria tertegun sejenak. Ia lalu buru-buru minta maaf. Maaf. Aku tidak seharusnya mengungkit hal yang menyakitkan. Tidak apa-apa, sudah berlalu. Saat Tuan Besar berbicara, ia baru menyadari Daniel sudah berjalan masuk ke dalam. Raut wajah ramah dan santainya barusan dalam sekejap menghilang. Ia bertanya tanpa ekspresi, kenapa pulang begitu malam? Ini sudah termasuk cepat. Daniel langsung berjalan naik ke atas. Saat baru jalan beberapa langkah, ia terpikirkan sesuatu. Ia menoleh dan bertanya, apa kalian lapar? Mau makan camilan malam bersama? Tuan Besar yang sedang minum teh tertegun mendengar kata ini. Ia sudah terbiasa dengan sikap Daniel yang dingin. Tapi dia malah tiba-tiba berinisiatif mengajak mereka makan malam. Tuan Besar merasa sedikit heran. Oke, kebetulan sekali. Aku juga lapar. Victoria tersenyum dan memberikan isyarat tangan. Bibi Riana, Daniel menginstruksikan. Tolong siapkan camilan malam. Aku ke atas ganti baju dulu. Lalu turun ke bawah. Baik, Tuan Daniel. Bibi Riana secepatnya pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Daniel melangkah cepat naik ke atas.
Tuan Besar melihat punggungnya, lalu menatap Victoria. Ia bertanya menyelidiki, Victoria, apa dalam 2 hari ini, Daniel ada mencarimu? Hari ini dia mengajakku makan malam bersama. Aku masih kurang begitu sehat, jadi menolak ajakannya. Victoria menjawab dengan isyarat tangan. Benarkah? Tuan Besar sangat senang. Berarti, hubungan kalian berdua ada kemajuan. Bab 776. Victoria menahan tawanya dengan malu. Wajahnya memerah. Ia berkata dengan bahasa isyarat. Mungkin Daniel hanya bermaksud untuk ramah dengan tamu. Bukan bermaksud seperti itu. Aku lihat, sikap dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kamu harus baik-baik memanfaatkan kesempatan. Tuan Besar menasihatinya dengan sungguh-sungguh. Cucuku yang ini, keras di bibir, lembut di hati. Walaupun di luar ia tampak dingin, namun di dalam hatinya ia sangat bisa tergila-gila. Asalkan kamu bisa mendapatkan hatinya, ia akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Baik, aku mengerti. Victoria tersenyum dan menganggukkan kepala. Apa kamu masih menyukainya sekarang? Tuan Besar bertanya sekali lagi. Suka, Victoria menjawab tanpa ragu-ragu. Aku sebelumnya pernah mengatakan kepada kakek. Sejak pertama kali melihatnya di umur 15 tahun. Aku sudah menyukainya. Sampai sekarang tidak pernah berubah. Bagus, bagus. Tuan Besar tersenyum. Bibi Riana dengan cepat menyiapkan dimsum dan bubur yang lezat. Para pelayan mendorong kursi roda Tuan Besar dan Victoria duduk di meja makan. Daniel juga turun setelah ia mengganti bajunya. Ketiga orang itu duduk di meja makan menyantap hidangan. Tuan Besar menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Daniel menjawabnya dengan acuh tak acuh. Tuan Besar sangat tidak puas dengan sikap acuh tak acuhnya. Ia lalu memarahi Daniel dengan beberapa patah kata. Daniel menjawab dengan tidak sabar. Aku bekerja lebih dari 10 jam. Bisakah kamu membiarkanku tenang sedikit di malam hari? Kamu, Tuan Besar hendak meledak dengan kemarahan. Victoria menaruh sebuah pangsit udang di atas piringnya. Lalu berkata dengan bahasa isyarat. Kakek, pangsit udang ini sangat enak. Cobalah. Senyum hangatnya dengan cepat meredakan kemarahan Tuan Besar. Kamu harus belajar dari Victoria. Ia begitu lembut. Tuan Besar menunjuk-nunjuk Daniel. Mencaci makinya. Tidak sepertimu. Begitu mirip dengan singa. Setiap kali ingin memangsa orang. Daniel menyantap hidangan itu dengan diam. Tidak berbicara sedikit pun. Sebenarnya, ia sudah sangat ingin kembali ke kamar untuk beristirahat. Jika bukan karena ia ingin menggunakan kekuatan tidak terlihat ini untuk mendorong Victoria membantunya membujuk Tuan Besar. 1 detik pun ia tidak akan mau duduk di sini. Raut wajah kakek kelihatannya tidak begitu baik. Apa karena kelelahan? Victoria menggunakan bahasa isyarat mengobrol ringan dengan Tuan Besar. Setiap hari aku hanya pergi mengantarkan anak-anak. Tidak terlalu lelah. Tuan Besar menghela napas. Mungkin umurku sudah tua ditambah udara di atas gunung ini terlalu lembab. Seluruh tulang di tubuhku nyeri. Aku selalu tampak tidak bersemangat. Mendengar perkataan ini, Daniel mengangkat matanya melirik Victoria. Dia tahu, ini sudah mulai masuk ke inti pembicaraan. Udara di atas gunung memang agak sedikit lembab. Namun saat musim panas cukup sejuk dan nyaman. Udaranya juga bagus. Seluruh wajah Victoria penuh dengan senyuman. Ia berbicara dengan bahasa isyarat. Namun, tubuh kakek tidak terlalu cocok di sini. Aku ingat saat kakek tinggal di Maple. Kakek terlihat begitu sehat. Begitukah? Tuan Besar mengangguk-anggukkan kepala. Aku sudah lama hidup di sana. Aku juga sudah terbiasa dengan iklim di sana. Tunggu hingga lukaku sembuh. Aku akan memberikanmu terapi dan fisioterapi. Dengan begitu, kakek akan merasa sedikit lebih baik. Victoria terus berbicara dengan bahasa isyarat. Selain itu, dokter kakek yang ada di Manhattan itu sangat hebat. Bagaimana jika kita undang dia ke sini? Tidak bisa. Tuan Besar menggelengkan kepala dan menghela napas. Dia sudah berumur 80 tahun lebih dan tubuhnya juga tidak terlalu baik. Sekarang keluarganya melarangnya pergi ke luar negeri. Kemarin aku meneleponnya. Dia bilang akan menungguku kembali ke sana dan memeriksa tubuhku. Tapi aku takut. Ketika aku kembali ke sana, dia sudah tidak ada. Tuan Besar sedikit sedih saat membicarakan hal ini. Sampai di usianya yang seperti ini,
Hal yang paling menakutkan adalah teman-teman lama di sekitarnya pergi meninggalkannya satu persatu. Tidak mungkin. Aku lihat tubuh Dr. Robert cukup kuat. Raut wajah Victoria tampak terkejut. Dulu memang kuat, tapi setelah terjatuh, tubuhnya semakin lama semakin renta. Tuan Besar murung, 2 tahun yang lalu, aku juga pernah terjatuh, sejak itulah aku harus terus duduk di atas kursi roda. Dulu aku masih bisa bermain sepak bola dengan cicitku. Orang tua tidak boleh terjatuh. Victoria mengangkat alisnya mengingatkan Tuan Besar. Sebenarnya aku rasa, Dr. Robert masih bisa kembali pulih jika diberi perawatan. Sama seperti kakek. Kakek harus mendapatkan pengobatan tradisional di seluruh tubuh. Bab 777. Tuan Besar menganggukkan kepala dan tersenyum. Klinik pengobatan tradisional yang kami dirikan di Maple sangat bagus. Dr. Robert sering pergi berobat ke sana. Bagaimanapun juga, dokter tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Aku hanya pamer kekuatan di depannya. Victoria tertawa dengan segan. Kakek, hasil pengobatanmu sebelumnya begitu bagus. Lebih baik diteruskan saja. Akhir-akhir ini pinggangku sakit. Sebenarnya aku sangat ingin pergi berobat. Tapi tunggu semua urusan di sini beres. Aku baru akan kembali. Tuan Besar melanjutkan makannya. Urusan apa? Daniel sekalian bertanya. Urusan pekerjaan. Biar aku yang menyelesaikannya. Jangan khawatir. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya sampai pada topik ini. Daniel langsung menggenggam erat kesempatan ini. Mengenai urusan kantor, aku tahu kamu bisa menyelesaikannya. Tuan Besar menatapnya dalam. Tapi, bagaimana dengan urusan pribadi? Daniel tertegun. Apa maksudnya? Victoria adalah anak yang baik. Tuan Besar menatap Victoria dalam-dalam. Kamu harus bisa menghargainya. Daniel mengerutkan kening. Ia hampir saja meledak. Namun ia tiba-tiba terpikir sebuah ide. Jika dia berpura-pura bersama dengan Victoria, maka Tuan Besar akan kembali ke negara Maple dengan tenang. Nantinya ia tidak akan dapat mengganggunya lagi. Dirinya juga dapat dengan tenang menyelesaikan masalah Trasimor. Daniel memikirkan hal ini, lalu menganggukkan kepala. Iya, dia sebenarnya sangat baik. Kita coba berkencan dulu. Benarkah? Tuan Besar sangat girang. Victoria tercengang. Ia sudah lama menantikan kalimat ini. Apa hal seperti ini bisa dipalsukan? Daniel tidak bertindak terlalu agresif. Karena nanti akan terlihat terlalu palsu. Kita coba dulu saja. Bagus, bagus. Tuan Besar terus-menerus menganggukkan kepala. Dengan senang. Semakin kamu dekat dengannya, kamu akan semakin tahu betapa baiknya Victoria. Aku tahu. Daniel memberikan sebuah pangsit udang untuk Victoria. Victoria sangat tersentuh. Ia menatap Daniel dengan hangat. Tuan Besar melihat pemandangan ini. Demi tidak mengganggu mereka berdua, ia sengaja berkata, "Aduh, usiaku sudah tua. Makan sedikit langsung ngantuk. Aku pergi istirahat dulu. Kalian nikmati saja hidangannya," ia berkata sambil menepuk-nepuk tangan Victoria, memberikannya tatapan dalam yang penuh arti. Sanjaya maju mendorongnya kembali ke kamar. "Aku juga tidak makan lagi. Aku antar ke kamar." Daniel menaruh alat makannya. Ia berdiri, lalu mendorong kursi roda Victoria naik ke lantai atas. Tuan Besar menoleh dan melirik mereka. Ia berkata dengan suara pelan ke Sanjaya, "Nanti pantau dia. Apa mereka benar-benar mulai coba berkencan? Anak itu begitu licik. Jangan-jangan hanya mau membodohiku." "Tidak mungkin." Sanjaya begitu yakin. Tuan Daniel begitu arogan dan mementingkan dirinya sendiri. Seandainya ia berpura-pura menyukai seseorang, mau berpura-pura seperti apapun, pasti akan tetap kelihatan. Benar juga, Tuan Besar menganggukkan kepala. Anak itu memang sejak dulu tidak pernah mau berpura-pura. Dia dulu memperlakukan Victoria dengan sangat dingin. Namun akhir-akhir ini sikapnya sudah jauh lebih baik. Mungkin Tuan Daniel merasa kasihan. Sanjaya menganalisis. Seorang pria, jika mulai merasa kasihan pada seorang wanita, lama-kelamaan akan menjadi cinta. Ya, benar, Tuan Besar tersenyum dan menganggukkan kepala. Lalu berkata, "Tapi, tetap awasi mereka, hanya untuk berjaga-jaga." Lalu mengantarkan Tuan Besar ke kamar. "Saya akan mengawasinya." Setelah Sanjaya mengantarkan Tuan Besar, ia naik ke atas secara perlahan.
Saat ini, Daniel mengantarkan Victoria sampai ke kamar, membaringkannya di atas ranjang, mendekatkan diri padanya, lalu berkata dengan suara pelan. Karena kakek begitu menginginkan kita bersama, maka temanilah aku bersandiwara, agar ia bisa kembali ke negara Maple dengan tenang. Raut wajah Victoria membeku sejenak, namun dengan cepat ia tersenyum hangat lagi, berkata dengan bahasa isyarat, "Mengerti, aku akan membantumu." "Bagus," Daniel mengangguk. "Anggap saja aku berhutang budi padamu. Dan jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan balas budi padamu." "Tidak perlu. Aku yang bersedia membantumu." Victoria yang sedang berbicara dalam bahasa isyarat, tiba-tiba menyadari ada sebuah bayangan di luar. Ia langsung mengulurkan sepasang tangannya memeluk leher Daniel, lalu berinisiatif menyodorkan bibir merahnya yang lembut. Bab 778. Sanjaya melewati ruangan sembari mengintip dari celah pintu yang tidak terkunci. Melihat Victoria berbaring di atas ranjang, tubuh Daniel mendekati tubuh Victoria. Lengan Victoria memeluk leher Daniel dan mereka berciuman panas. Uhuk, uhuk, dari belakang terdengar suara batuk. Sanjaya tergesa-gesa pergi. Sekilas dia melirik Rian. Rian mengangkat bahu, berjalan mendekat dan menutup pintu. Di dalam kamar, Daniel yang dicium oleh Victoria. Tanpa sadar ia mendorong Victoria menjauh. Ia bisa berpura-pura berkencan dengan Victoria. Namun batas maksimalnya adalah pendekatan tanpa menyentuh tubuh masing-masing. Jika benar-benar terjadi pun, tubuhnya akan secara alamiah menolaknya. Victoria terburu-buru menjelaskan menggunakan bahasa isyarat. "Aku bukan sengaja. Tadi ada orang yang mengintip dari luar jadi aku." "Aku tahu." Daniel memotong perkataannya. "Paman Sanjaya." Victoria seperti seekor rusa kecil yang ketakutan. Ia menggigit bibir bawahnya dan mengangguk. "Terima kasih." Daniel berdiri dan berjalan pergi. "Istirahatlah lebih awal." Pintu terbuka. Rian yang sedang berjaga di luar melapor dengan suara pelan. Paman Sanjaya sudah kembali ke kamar. Daniel berjalan keluar dari kamar dan menutup pintu. Ia tidak langsung kembali ke kamar, malah pergi ke ruang kerja. Rian datang membawakan segelas anggur dan bertanya dengan prihatin. "Anda sengaja bersandiwara dengan Nona Victoria agar Tuan Besar bisa kembali dengan tenang." "Kamu tahu." Daniel mengangkat alisnya. "Saya sudah mengikuti Tuan Daniel sekian lama. Apa yang tidak saya ketahui tentang Anda?" Rian tersenyum dan berkata, "Menurut saya, Tuan Besar seharusnya juga sangat mengenal Anda. Mungkin ia juga tidak akan percaya." Setelah mendengar perkataan ini, Daniel mengerutkan kening. Berarti dengan kata lain, walaupun ia sudah mengatakan bahwa ia bersedia mencoba berkencan dengan Victoria dan berpura-pura berkencan dengannya, ia tetap tidak dapat membohongi orang tua yang licik itu. "Jika Anda sungguh ingin membuat Tuan Besar kembali ke Negra Maple dengan tenang, Anda harus membuat berita heboh." Rian mengingatkan dengan hati-hati. "Berita apa?" Daniel berkata tanpa berpikir. Ia pun mencaci maki. "Omong kosong." "Baik." Rian terburu-buru menundukkan kepala. Daniel menatapnya dengan dingin. Dalam sekejap pikirannya mulai terganggu. Demi mencapai tujuannya, seandainya ia harus membuat berita heboh dan ia harus mengorbankan dirinya, ia rasa tidak ada salahnya untuk dicoba. Siapa yang tahu, dengan cara seperti ini akan berhasil. Sepertinya itu ide yang bagus. Daniel menyipitkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Namun harus tetap diperhatikan. Jangan sampai Tuan Muda dan Tuan Putri melihatnya. Rian memberikannya saran lagi. "Terlebih lagi Tuan Muda Carlos. Dia lebih sensitif. Jika dia melihat kedekatan Anda dengan Nona Victoria, takutnya akan berdampak padanya. Dia hari ini kabur. Sepertinya ada sesuatu yang dia sembunyikan." "Iya." Daniel mengerutkan kening dan menganggukkan kepala. "Ini sangat penting. Jadi, besok kita ke Taman Lukel Hills selama 2 hari. Bagaimana jika besok pagi kamu tanya ke Victoria, apa dia mau ikut pergi bersamaku?" Daniel ingin menutupinya dari anak-anak. Di sisi lain, ia juga ingin hubungannya dengan Victoria naik satu tingkat. "Menurut saya, dia pasti setuju." Rian berkata, "Tapi kalau seperti ini, Tuan Besar tidak dapat melihatnya. Dia juga bukan orang bodoh. Dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memata-matai kami."
Daniel sangat mengenal Tuan Besar. Mungkin dia juga akan melakukan inspeksi dadakan. Mengerti. Keesokan harinya. Di pagi hari, Rian sengaja bertanya ke Victoria di hadapan Tuan Besar. Apakah dia mau ikut pergi ke Taman Lukchils bersama dengan Daniel selama 2 hari. Juga mengatakan di sana ada sumber air panas, yang mungkin baik untuk proses pemulihannya. Ketika Tuan Besar mendengar hal ini, ia mengangkat alisnya dan memberi instruksi ke Victoria. Pergilah Victoria. Tidak baik bagimu untuk tinggal di rumah sepanjang waktu. Keluarlah, cari angin segar. Iya, Victoria yang tadinya ragu. Setelah mendengar perkataan Tuan Besar, ia tersenyum dan berkata dengan bahasa isyarat. Kalau begitu, akan merepotkanmu, Kak Rian. Tidak masalah. Aku akan pergi memberitahu Tuan Daniel. Lalu akan meminta Lily untuk membantumu bersiap-siap. Rian hendak pergi meninggalkan mereka. Tuan Besar berkata, aku tidak tenang membiarkannya. Victoria pergi sendiri. Minta Andi dan Kiki pergi juga untuk melindunginya. Betul. Memang inilah yang diharapkan Daniel. Baik, Rian menundukkan kepalanya dan memberikan perintah kepada bawahannya. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.